Sudah ya. Saya punya di sini masalah antrian single server. Ada yang sudah ambil riset operasi, proses stokastik? Ada yang belum sama sekali mungkin? Nah, ini aja ya. Jadi kalian paling tidak, walaupun belum ngambil atau enggak ngambil, ya nggak apa-apa sih enggak ngambil, karena memang bukan syarat sebenarnya. Cuman di sini memang wawasannya adalah wawasan tentang teori antrian yang dipelajari detail di antara proses stokastik atau di riset operasi. Ya, jadi di sini ceritanya contoh ya, apapun proses layanan itu selalu terdiri dari server. Server itu kalau bahasa mudahnya dilihat di contoh saya. Server itu kalau di tukang cukur itu ya tukang cukurnya. Kalau di toko itu kasirnya. Kalau kalian pergi ke ATM, di mesin ATM itu server, ya, meja layan yang melayani, yang menyelesaikan pekerjaan. Mungkin ada pekerjaan berdatangan, datangnya itu juga tidak teratur kan? Kadangkala rame, berarti antar satu orang ke orang berikutnya itu cepat sekali numpuknya ya, pekerjaan satu ke pekerjaan berikutnya itu cepat sekali bertambahnya. Itu namanya inter-arrival di sini bunyikan. Waktu antar kedatangan. Kalau sepi, orang pertama datang pas baru 5 menit setelah buka. Tapi ada lagi 1 jam berikutnya. Ada lagi 1 jam berikutnya. Itu inter-arrival-nya berarti tidak padat ya. Tapi kalau pas rame mungkin weekend atau apa gitu, bisa jadi 1 menitan sudah ada lagi orang gitu ya. Sudah ada lagi pekerjaan yang kedatangan. Itu namanya inter-arrival, dan inter-arrival ini, waktu inter-arrival ini dinyatakan sebagai random variable karena tidak pernah pasti nilainya. Ya, tidak bisa kita prediksi berapa, tapi bisa dibentuk sebarannya. Ada asumsi tertentu yang bisa dipakai. Service time juga begitu. Orang melayani, servernya melayani tadi juga tergantung kebutuhan orang yang masuk meja layan. Ada yang cuma sebentar, ada yang butuh banyak sehingga lama gitu. Ya, misalkan kasir ada yang belanjanya cuma sedikit cepat selesai, ada yang belanjanya banyak 1 keranjang akhirnya lama gitu kan. Nah, di situ service time juga bersifat random, tergantung siapa yang datang ke meja layan. Ini dua-duanya punya distribusi. Kalau saya notasinya saya tulis begini, M/M/1, itu artinya waktu kedatangan dan waktu layanan berdistribusi eksponensial semua. Ya, waktu antar kedatangan dan waktu antar layanan berdistribusi eksponensial. Itu sudah ada di proses stokastik. 1 di belakang ini menunjukkan hanya 1 server, hanya 1 meja layan. Ya. Kemudian solusi untuk sistem antrian itu adalah kinerja sistem. Jadi orang kalau mempunyai sistem antrian pasti ditanya, itu secara rata-rata 1 hari itu yang antri berapa orang pekerjaan. Nah, 1 orang nunggunya berapa lama secara rata-rata. 1 orang di dalam sistem berapa lama. Itu semua performance ya, kinerja sistem. Yang kalau layanan publik ini menjadi hal yang sangat signifikan ya untuk keberlanjutan mereka, apa kepuasan ya, kepuasan orang yang dilayani. Kan suka ada track record jelek, misalkan itu layanan publik yang sudah terkenal, misalkan antrinya lama, ruang tunggunya nggak ada, orang sampai ke depan-depan itu, apalagi kayak sekarang ya masa pandemi, orang antri kan nggak boleh keruwelan ya, memang nggak boleh bergerombol gitu. Itu kan mempengaruhi nanti efeknya ke kinerja public service tadi. Nah, ini yang dipelajari di teori antrian. Kalau solusi modelnya M1 ini bisa pakai rumus. Saya bilangnya solusi analitik. Itu menggunakan rumus, tinggal masukkan rumusnya selesai dapat. Ya, tapi pada prakteknya belum tentu inter-arrival sama service time ini berdistribusi eksponensial. Ada kalanya bunyinya yang ini. Ada M, G, G, M, G, G. Jadi di sini inter-arrivalnya eksponensial, tapi layanannya enggak. Yang ini datangannya bukan eksponensial, layanannya eksponensial, atau bahkan dua-duanya tidak berdistribusi eksponensial. Distribusinya apa? Sembarang, general, itu J-nya itu dari general. G-nya itu dari istilah umum. Nah,
Yang ini masuk kategori solusi analitik tidak tersedia secara langsung. Ada yang sudah ada tapi belum tidak semudah kita menghitung untuk yang MM. Metode simulasi berperannya di sini, ya, berperan untuk mencari solusi kinerja sistem di bagian yang ini ya. Nah, itu nanti contoh saya ini saya pakai karena ada kalanya sistem antrian itu tidak memenuhi sifat-sifat yang solusi analitik untuk kinerja sistemnya itu ada. Jadi tidak selalu memiliki solusi analitik. Kalau model antrianmu memiliki sebaran yang tadi eksponensial, nggak usah simulasi. Pakai rumus. Nah, sekarang saya pakai yang bukan M dan M, yang general tadi. Ya, cuman nanti di situ kalau pada ketika kalian menganalisis sistem antrian, kalian harus melakukan pengamatan toh. Waktu antar kedatangannya berapa harus diukur, waktu layanannya berapa harus diukur, kemudian dilakukan goodness test of fit untuk menentukan sebarannya, apakah sebarannya berbentuk eksponensial atau tidak. Itu ada kakak tingkatnya yang sudah mencoba mempraktekkan itu dalam skripsinya, dalam tugas akhirnya. Jadi mereka terjun langsung ke pelayanan yang dijadikan atau yang diangkat sebagai objek ya, objek untuk penelitiannya. Mereka nyatet tuh. Jadi berapa lama antar kedatangan itu. Ya, dihitung setiap pelanggan yang datang itu kapan kedatangannya. Jarak antar satu pelanggan dengan pelanggan berikutnya itu kedatangannya berapa lama dihitung. Terus melakukan analisis. Nah, nanti saya menyampaikan ke teman-teman kakak tingkatmu yang seperti itu. Teori tidak kadang-kadang tidak, atau kebalik, praktek kadang-kadang tidak seindah teorinya. Teorinya sepertinya mudah, tapi ketika praktek ternyata banyak hal yang berbeda ya dengan teorinya. Itu bahkan ada yang sudah memang harus simulasi karena memang tidak cocok dengan cerita yang ini tadi ya. Cocok dengan cerita eksponensial ini, jadi mereka harus melakukan simulasi. Nah, ini yang akan saya ajarkan ke kalian ya, simulasinya itu. Ini nanti saya menggunakan general distribution, jadi distribusi yang bukan eksponensial. Lihat di sini, nggak masuk akal sebenarnya waktu antar kedatangan pas 1 menit, pas 2 menit, pas 3 menit itu kan nggak masuk akal sebenarnya. Waktu itu sebenarnya bisa sampai detik terdekat kan ya, 1, sekian detik itu bisa jadi selisih ya dengan yang 1,2 detik sama 1,4 detik ya tetap duluan yang 1,2 detik ya. Itu. Nah, kalau di sini kita pakai asumsi yang memang sengaja untuk tujuan ilustrasi di sini. Jadi menitnya dibulat-bulat gitu ya, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Ini juga gitu. Dengan peluang yang berbeda-beda. Jadi di sini contoh saya paling sering itu 3 menit karena peluangnya paling besar. Yang ini paling sering yang 2 menit ya karena peluangnya 0,4. Yang ini waktu antar kedatangan, yang ini waktu layanan. Pembangkitannya seperti yang pernah kalian pelajari di awal. Kalau distribusi diskrit kemarin pelajarinya ilustrasi saya yang pakai lingkaran itu ya, seperti wheel itu yang diputar nanti dapatnya berapa berdasarkan rentang sebaran kumulatifnya. Dibentuk peluang kumulatif, terus atau kalau pakai Excel itu pakai VLOOKUP, kalau pakai perintah dir ya nanti if yang bersarang ya, jika kurang dari ini bagaimana, jika kurang dari ini bagaimana. Tuh. Nah, sekarang untuk yang ini single server nanti kamu memiliki status dari sistem yang isinya banyaknya pelanggan, satu server, waktu kedatangan berikutnya, itu semua variabel-variabel yang harus diupdate setiap terjadi event. Setiap terjadi kejadian, ya di sini kapan berubah variabel-variabelnya itu tergantung kejadian apa. Kejadiannya di sini ada 2 tipe, kedatangan dan selesainya layanan. Kedatangan kita sebut sebagai arrival, selesainya layanan disebut sebagai departure. Nanti simulasimu itu terdiri dari daftar, ya, setiap terjadinya kejadian, departure atau arrival yang nanti dicatat kapan dan perubahan status ini semua.
Ini clock time, ini variabelnya nanti. Jadi dicatat ini kapan ada kedatangan, kapan ada selesainya layanan. Itu nanti semua dicatat dalam variabel ini. Ya, terus ada waktu antar kedatangan, waktu kedatangan dan waktu penyelesaian. Bedanya kalau inter arrival itu antar orangnya, ya, antar kedatangannya. Tapi kalau waktu kedatangan itu sumber waktu yang kontinu. Saya bisa gambarkan begini. Ini misalkan ini sumber waktu ya, ini T mulai 0. Ya. Terus ini orang yang pertama, ini orang yang kedua, terus orang ketiganya mepet, ini orang keempat jauh lagi. Bukan orang lah, pekerjaan ya, pekerjaan pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang dimaksud dengan waktu antar kedatangan itu gap-nya ini ya. Ini gap-nya. Ini antar. Itu adalah waktu antar kedatangan. Kalau mengukur waktu kedatangan, itu kamu lihatnya mulai sumbu 0, titik 0 sampai titik ini. Waktu kedatangan yang kedua dari 0 sampai sini. Waktu kedatangan yang ketiga dari 0 sampai yang sini. Makanya sini selalu berbunyi clock time plus yang dibangkitkan. Ya, yang angkanya itu nanti yang inter-arrival itu yang di sini. Ini yang inter-arrival. Ya, jadi nanti konsepnya kalau waktu kedatangan itu continue mulai 0. Ini ditambah-tambah terus nanti. Tapi kalau inter-arrival itu yang antara, ya, antara kedatangan satu dengan kedatangan berikutnya. Sama layanan juga begitu. Ya, kalau layanan cuma satu service time itu cuma satu pelanggan atau satu pekerjaan. Tapi di sini kita lihatnya waktu secara kontinu mulai 0 sampai terakhir. Jadi selalu ada unsur jumlah di sini. Oke. Nah, nanti ada dua tipe juga. Ketika kamu masuk meja layan, ya, apa yang kamu temukan di sana? Apakah statusnya sibuk atau statusnya menganggur? Kalau layanannya sedang sibuk, kan ngantri toh kamu, ya, ketika kamu masuk ke dalam sistem, lihat servernya sibuk, ngantri. Ketika servernya idle itu nganggur, kamu boleh masuk meja layan. Ketika kamu selesai dilayani, keluar dari sistem pelayanan, yang dilihat sisanya di belakangnya. Apakah antriannya kosong? Kalau antriannya kosong, jawabannya ya di sini, maka servernya boleh istirahat. Kosong ya, nggak ada yang antri lagi, istirahat. Tapi kalau servernya antriannya masih ada, jawabannya no, server harus tetap bekerja melayani antrian berikutnya. Konsepnya seperti itu. Itu diterjemahkan nanti dengan diagram alir yang setelah ini, tapi nanti di situ cerita status server, variabel status dalam sistem itu ini nanti notasinya. Ada waktu atau yang mencatat kejadian-kejadian tadi, ini waktu kedatangan berikutnya, waktu selesainya layanan berikutnya, status server, panjang antrian, banyak orang dalam sistem, dan jangka waktu simulasi. Nanti seperti ini konsepnya, ya. Kalian nanti akan diawali dari menanyakan apakah AT kurang dari DT. AT itu waktu kedatangan berikutnya dan waktu penyelesaian berikutnya. Kalau waktu kedatangan berikutnya lebih kecil ya daripada penyelesaian, ya mestinya kejadiannya kedatangan dulu toh. Kalau yang berikutnya itu depart, ya nanti arahnya yang ke kanan. Cuman yang alur ke sini nanti saya jelaskan secara umum. Di sini dilihat kalau misalkan kedatangan itu nanti perubahannya adalah di banyaknya orang. Banyaknya pekerjaan di dalam sistem bertambah 1. Waktu di set sama dengan waktu kedatangan. Kemudian status server kalau nganggur, maka segera, ini busy dulu ya. Kalau masih bekerja, servernya masih sibuk, ya nunggu dulu di antrian. Otomatis panjang antriannya bertambah 1. Tapi kalau nganggur, idle ini tadi segera dilayani. Segera dilayani, status servernya berubah. 0 ini nganggur, 1 bekerja. Jadi ini habis nganggur, ya jika memang ya jawabannya menganggur iya, maka dia segera melayani, status server berubah menjadi 1.
Kalau yang ini servernya sudah bekerja, yang ini hanya menambah panjang antrian. Dan seterusnya ke bawah, ketika sudah ada yang masuk server, kamu butuh membangkitkan layanan, waktu layanan, kemudian menghitung kapan selesainya DT, membangkitkan kedatangan berikutnya untuk menghitung AT yang baru, terus ditanyakan apakah sudah selesai, kalau sudah selesai sudah, kalau belum ya harus loop ke atas lagi. Yang departure juga gitu, ya. Nanti ada aspek-aspek tertentu yang harus dibangkitkan lagi. Jadi yang pertama ini contohnya kalau misalkan kejadiannya itu DT yang lebih kecil daripada AT, berarti kejadiannya departure dulu, perubahannya nanti banyaknya orang berkurang. Kalau tadi kan bertambah, sekarang berkurang. Berkurang, lihat ke belakang apakah antriannya kosong. Kalau antrian kosong yang ini, ya nganggur kan berarti. Kemudian di-set bahwa kedatangan berikutnya itu masih lama, penyelesaian berikutnya itu masih lama. Supaya nanti next event pasti arrival. Ini untuk variabel apa ya, kayak Big M ya, konsep Big M di program linear itu. Untuk ngatur supaya next event karena ini nganggur, kedatangan berikutnya harus arrival. Ya. Kalau yang ini berkurang 1 antriannya karena antriannya masih ada. Server terus bekerja, berkurang 1, tapi arti berkurang 1 ini adalah ada seseorang atau pekerjaan yang masuk server, sehingga butuh membangkitkan service time. Jadi setiap kali ada yang masuk server, butuh service time. Supaya kamu bisa memprediksi kapan selesainya. Departure time milik orang yang masuk tadi selesainya kapan. Kemudian lanjut pertanyaannya, kalau sudah sampai ke maksimum yang diinginkan, kita selesai. Kalau belum, ya loop lagi ke atas. Nah, gitu. Ini di sini saya ada secara umum seperti ini. Saya punya angka-angka yang bisa kamu pakai untuk lebih memahami ya. Jadi di sini ada angka ini hasil bangkitan. Hasil bangkitan sesuai yang tabel di depan tadi ya, sesuai itu inter arrival time. Jadi saya harap sudah paham bedanya. Inter arrival tadi itu yang saya gambarkan sebagai jarak antar kedatangan gitu ya. Jadi yang tadi saya gambar gini. Ini pertama, ini kedua, ini inter arrival itu yang ini, yang gap-nya. Bukan yang dari 0 ke kanan ya, tapi yang selisih. Okay. Terus diagram alir tadi itu bekerja untuk merubah isian dari setiap baris yang merupakan isi dari nilai-nilai variabel ini. Ini inisialisasi, masih awal. Jadi awal di set supaya tidak ada sama sekali pekerjaan di dalam sistem, waktunya dibuat 0, server masih nganggur, tidak ada waiting line, tidak ada antrian, ya arrival time di set yang pertama 0, sehingga begitu buka sistem layanannya langsung ada arrival gitu, langsung ada kedatangan. Jadi di sini kalau gambar saya ya seolah-olah ini nanti langsung ada satu yang datang di sini. Ini T, ini 0, langsung ada yang datang. Ya. Kemudian 999 itu tadi seperti yang tadi ya, itu setting supaya ketika kita masuk ke arrival proses berikutnya selalu kedatangan yang pertama. Kalau ini nggak kita buat begini, bisa jadi event selanjutnya departure aneh. Masih kosong kok ada yang depart gitu. Siapa yang pergi kalau servernya kosong, semuanya kosong kok ada yang selesai, kan aneh. Siluman ya, jadi nggak jelas. Jadi kalau misalkan sampai terjadi seperti itu yang tidak kita harapkan. Jadi selalu dibuat supaya yang datang, yang pertama itu yang datang. Di sini akhirnya event pertama adalah arrival. Dengan teori yang tadi ya, kita aluri, kita ikuti. Ini inisialnya tadi, saya seperti ini, ya inisialnya. Kemudian dengan alur arrival yang ke arah kiri, kita harus merubah. TM harus dirubah. Kebetulan sama-sama nolnya sih, kan AT 0 ya. Jadi di sini masih sementara masih dibuat TM sama dengan AT, yang nilai AT-nya juga masih 0. Tapi banyaknya pekerjaan di dalam sistem akan berubah. Semula kosong, sekarang bertambah 1. Jadi di sini bertambah 1. Lalu tanya lagi di sini, status server apakah 0? Pertanyaan ini dapat dicek berdasarkan inisial SS yang di sini. 0 kan ya, belum bekerja. Nah, karena 0,
otomatis masuk alur yang kanan. Ya, yang ini. Idle, nganggur. Alur yang kanan, ketika ada arrival, nganggur, segera status server berubah menjadi 1. Ini perubahannya. Ini sebelumnya. Ya. Di perubahannya adalah SS yang tadinya 0 ganti 1. Oke. Kemudian lanjut, karena ada yang masuk server, tadi ceritanya harus bangkitkan server service time. Cek di tabel 11 sebelumnya tadi, ada baris pertama service time yang dibangkitkan. Ini bangkitan ya. Yang baris pertama tadi, yang service time angkanya 3 menit. Nah, di sini nanti di set, kamu prediksi orang yang masuk ini tadi selesainya kapan? 3 menit dari sekarang. Sekarang itu TM. TM itu 0 di sini. 3 menit dari sekarang, TM plus ST. Sekarangnya 0, ST-nya 3. 0 plus 3. Berarti kamu bisa predik departure time bagi orang yang masuk server ini, pekerjaan yang masuk server ini nanti 3 menit. Sorry, menit ketiga. Nah, gak enak bahasanya ya. Kalau ini 3 menit. Kalau DT ini bilangnya menit ketiga. Oke, lanjut. Bawahnya alur ikuti aja. Habis itu bangkitkan inter-arrival time. Lihat kolom yang arrival di inter-arrival yang di tabel tadi, yang di slide sebelum ini. Ya, dan itu dapat angka 2. Nah, angka 2 nanti dipakai untuk prediksi service arrival time berikutnya. Arrival time berikutnya terjadi pada waktu 2 menit setelah sekarang. Sekarang itu 0, 2 menit setelah sekarang plus 2. Berarti terjadi arrival berikutnya pada menit kedua. Tuh kan, departure berikutnya pada menit ketiga, arrival berikutnya pada menit kedua. Terus kamu ditanya lagi, ya, ini sudah sampai TM-nya apakah sudah sampai max belum? Lanjutkan berarti nanti ke atas lagi. Ke atas lagi ketemu ini, ketemu pertanyaan ini. Apakah AT kurang dari DT? Lihat, AT-nya sekarang yang baru. Yang barusan kamu hitung ini, 2 yang barusan kamu hitung. AT-nya 2, DT-nya 3. Lanjut lagi, nanti keputusannya apakah ikut alur yang ini, apakah ikut alur yang kanan, berdasarkan testing AT, DT di sini. Gitu ya. Nah, ini tadi hasilnya saya letakkan di tabel yang mengisi bawahnya. Tuh. Terus pertanyaan yang tadi dilanjutkan. Dilanjut, apakah AT kurang dari DT? Jawabannya iya, AT lagi, ya kan? Arrival lagi. Cuma nanti bedanya di arrival yang ini posisinya server masih sibuk. Ini kan tadi kondisi yang tahap baris kedua tadi ini. Terus ini update. Ya, arrival TM-nya dibuat menjadi AT. Artinya kamu di posisi ini sudah kalau tadi menit ke 0, kejadian yang ini menit kedua. Ya ini menit kedua. Jadi jalan terus kan, menit ke 0, sekarang arrival kejadian berikutnya kedatangan lagi, tapi itu terjadi di menit kedua. Karena kedatangan, ya banyaknya orang bertambah 1. Semula cuma 1, sekarang jadi 2. Tapi status servernya berubah. Kalau tadi kan masih kosong, sekarang ada 1. Berarti nggak bisa langsung masuk layanan. Alurnya alur yang ini nanti, alur yang kiri, ya yang busy itu tadi. Yang berubah hanya panjang antrian. Servernya tetap kerja, yang nilainya 1 ini, WL yang semula 0, sekarang bertambah 1. Jadi arrival yang ini tidak langsung masuk layanan, tapi menunggu di antrian. Oke, sehingga tidak perlu membangkitkan service time. Kalau tadi yang sebelah sini kan ada service time ya. Nah, di sini tidak perlu. Kenapa? Karena service time-nya itu hanya dibangkitkan jika ada yang masuk layanan. Di kejadian ini nggak ada yang masuk layanan, cuma ngantri. Ya, sehingga tidak kita skip yang service time ini nggak dibangkitkan, langsung membangkitkan yang inter arrival berikutnya. Sekarang menit kedua. Ya, di sini sekarang menit kedua, kedatangan berikutnya 2 menit setelah ini. 2 menit setelah ini hitungannya sekarang plus 2. Sekarang menit kedua, 2 menit berikutnya berarti kedatangan berikutnya terjadi pada menit keempat. DT-nya tidak berubah. Di sini nggak ada perubahan DT, adanya DT yang tadi sama dengan 3. Jadi dari di sini, ini kalau dilanjut masih no sih, masih belum selesai kan, masih naik lagi.
naik ke atas, tapi kamu sudah punya bekal 2 prediksi. Departure berikutnya menit ketiga, arrival berikutnya menit keempat. Ya, penyelesaian layanan berikutnya menit ketiga, kedatangan berikutnya menit keempat. Berarti kalau ditanya yang ini nanti, jawabannya yang D, yang departure. Dan pertanyaannya apakah AT kurang dari DT? Jawabannya tidak. Karena DT-nya 3, AT-nya 4 kan gitu. Mungkin nanti di alur berikutnya yang kanan nanti. Jadi itu saya rangkumkan di sini. Tambah ya, ini tambah. Tadi hasilmu yang tadi saya tuliskan di sini. Terus pertanyaan yang tadi. Nah, ini 3 ini seharusnya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Ya, tapi di sini saya tuliskan, tapi saya kasih tanda bintang karena sebenarnya ini enggak. Ini saya cuma copy aja dari yang atas. Copy paste di sini karena itu tidak hasil pembangkitan. Yang ini yang hasil pembangkitan baru. Oke. Pertanyaan yang ini next event departure. Departure kita lihat alurnya ke kanan. Ini tadi kan AT-nya 4, DT-nya 3 sehingga jawabannya ini no. Ya, pertanyaan ini apakah AT kurang dari DT? Tidak, sehingga alurnya ke penyelesaian. Penyelesaian sama konsepnya seperti tadi, banyaknya orang kalau tadi bertambah sekarang berkurang. Waktunya di set sama dengan 3. Tadi yang terakhir tadi waktunya pada menit kedua. Ya, tadi menit kedua, sekarang karena sudah ada kejadian baru, yaitu departure, kamu beranjak ke menit ketiga. Jadi sekarang posisinya ada di menit ketiga. Di mana pada menit ketiga ini ada banyaknya orang sudah berkurang 1, semula 2, tinggal 1. Terus ditanya waiting line-nya, apakah kosong? Nah, pertanyaannya apakah lebih besar 0, apakah sama dengan 0, kan gitu. Jawabannya ya, karena ini WL sama dengan 1. Ya, jawabannya ya, alurnya yang ke kanan kalau kamu lihat tadi. Ya, alurnya ke kanan. Di situ dengan selesainya layanan yang di menit ketiga ini, efeknya ada pada antrian yang berkurang 1. Semula 1 jadi habis, servernya bekerja terus, tetap melayani ya. Karena ini berkurang 1, ada yang masuk layanan, kamu bangkitkan service time. Jadi konsep yang tadi saya jelaskan, service time itu selalu dibangkitkan ketika ada yang masuk meja layan, gitu. Ya. Ya. Terus akhirnya DT sama dengan di set ya. Di set prediksi kapan terjadinya penyelesaian berikutnya. Sekarang menit kedua, 3 ya, menit 3. Oh ya ini. Sekarang menit ketiga, kedatangan kepergian berikutnya, selesainya layanan berikutnya itu 3 menit setelah sekarang. 3 menit setelah sekarang menit ketiga, 3 menit setelah sekarang berarti menit ke-6. Gitu. Lanjut. Ya, kalau belum mencapai max, belum selesai. Oke, dan seterusnya itu nanti kita lakukan terus sampai TM-nya itu sesuai yang diasumsikan. Ya, ini saya jelaskan minggu depan. Ya, saya cuma tunjukkan aja tabelnya. Ini saya jelaskan minggu depan. Saya cut sampai sini. Ini simulasi yang keseluruhan. Ketika saya mengatur TM17 berhenti di sini. Itu selesai. Tapi lihat di sini. Prosesnya bertahap, TM-nya naik terus, berarti di situ penentu ada kejadian apa saja, sampai menit ke-17. Ya. Sampai di sini dulu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Di video penjelasannya sudah saya selesaikan sampai akhir, tapi untuk Excel-nya memang akan saya coba tunjukkan langsung di depan saja. Silakan, kalau mau ada yang ditanyakan. Tapi tugas tetap kalian coba ya. Walaupun deadline-nya masih minggu depan, dari apa yang sudah saya jelaskan ini tadi, mungkin bisa sambil dicoba dulu. Ya.